Ongkos haji melambung, masyarakat menjadi bingung. Judul ini memang kami pilih untuk bisa menggambarkan apa yang dirasakan oleh masyarakat saat ini yang berencana untuk menunaikan ibadah haji lewat jalur via haji reguler. Karena memang banyak masyarakat yang ketika mengetahui kabar-kabar ini rencananya pemerintah akan menaikkan ongkos hajinya. Karena perbedaannya cukup jauh, gapnya cukup jauh selisihnya dari tahun lalu ke tahun ini. Ini masyarakat kemudian, waduh, begitu kan? Ini harus nambah berapa lagi dengan waktu yang ada atau waktu yang tersisa, cukup nggak ya untuk bisa menambah uang? Kemudian untuk bisa mencukupi biaya itu, ini masyarakat saat ini juga sedang deg-degan begitu kan, harap-harap cemas walaupun memang angka ini belum diketok. Tapi kita akan mengetahui sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah sehingga kemudian menaikkan angka tersebut. Apa yang bisa menjadi fasilitas bagi para jamaah haji dan juga apa kemudian yang akan menjadi fasilitas yang dirasakan ataupun juga proses yang dirasakan oleh para jamaah yang mungkin tidak bisa menyanggupi untuk membayar biaya seperti yang nanti akan disyaratkan oleh pihak pemerintah tanah air. Kita akan langsung saja mendapatkan keterangan dari para narasumber mengenai hal ini. Sudah hadir di samping saya, beliau merupakan Ketua Komnas Haji Bapak Mustolih Siraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik, Bapak, nanti kita akan dengarkan juga pendapat narasumber lainnya. Akan menjelaskan juga kepada kita yaitu Prof. Hilman Latif selaku Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Hilman. Baik, Prof. Hilman sudah bisa mendengar suara saya? Kami sepertinya masih belum bisa mendengar suara Prof. Hilman. Nanti kami akan coba perbaiki jalur hubungan komunikasi kami dan juga ini nanti bisa memberikan pandangannya apa yang harus dijadikan jembatan nih antara keinginan pemerintah mematok harga sekian nantinya kita dengarkan, kemudian juga kesanggupan masyarakat. Semoga ada solusi yang bisa akan kita dengarkan dari Kang Aceh Hasan Syazili selaku Wakil Ketua Komisi 8 DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Aceh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mustoleh, Prof. Hilman, dan Mbak Pupi. Baik, selamat malam. Baik, ini kita akan langsung saja dengarkan yang pertama, Prof. Hilman mungkin bisa menjelaskan. Masyarakat bertanya-tanya, kok bisa naiknya segitu banyaknya dibandingkan tahun lalu? Sekarang ini rencananya angka yang masih memang dalam taraf usulan, Prof, adalah 69, hampir 70 juta. Alasannya, pertimbangannya mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat, Prof. Ya baik, terima kasih pemirsa semua. Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini di Kementerian Agama ya sudah melakukan beberapa kajian terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji yang diselenggarakan untuk musim 2023 atau 1444 Hijriah gitu ya. Nah, dari situ kami melihat perkembangan pasar ya berbagai isu aspek lain seperti inflasi dan sebagainya, termasuk juga harga atau biaya yang terakhir kami belanjakan untuk haji tahun lalu sebagai bahan pertimbangan. Dan tim kami sudah di Saudi sejak bulan Desember untuk mengecek berbagai harga dan sebagainya. Termasuk diantaranya adalah layanan masyarakat. Nah, dalam formulasi yang kami susun, memang ada beberapa aspek, ya, beberapa faktor yang juga harus kita lihat dan menyebabkan kenaikan biaya. Misalnya yang paling besar porsinya adalah porsi untuk transportasi ya. Transportasi udara itu porsi paling besar dari komponen ini. Nah, ini kami juga mempertimbangkan apakah nanti ya biaya untuk penerbangan ini masih bisa turun dengan prediksi yang kami buat saat ini atau tidak, dan kita harapkan bisa turun tentunya. Yang kedua tentu saja mengenai kurs dolar yang saat ini lebih tinggi dibanding tahun lalu gitu ya. Asumsi yang kami pakai adalah 15.300 sebagai upaya untuk menjaga jangan sampai misalnya usulan kami ini kemudian besar pasak daripada tiang. Nah, otomatis ya dengan hal-hal tersebut maka kemudian biaya itu juga bertambah dalam bentuk rupiahnya. Plus juga dengan kurs real yang saat ini adalah 4.000 lebih ya 4.080, sementara tahun lalu itu 13.800-an. Nah, ini beberapa faktor yang menyebabkan meskipun upaya untuk menurunkan berbagai menurunkan harga untuk berbagai layanan kami, tapi itu terkoreksi juga dengan hal-hal tersebut. Nah, yang kedua,
kami juga merumuskan bahwa kita ingin memberikan layanan terbaik untuk jamaah kita. Nah, pada saat yang sama, ya, kita melihat bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji ini harus juga kita siapkan sebagai satu model yang terjaga keberlanjutannya, gitu ya. Kita kan akan memberangkatkan jamaah agak banyak ya, sampai tahun-tahun mendatang. Nah, penggunaan nilai manfaat ini kami ke depan menginginkan ada porsi yang ideal. Tidak terlalu besar untuk jamaah saat ini, tapi berat untuk jamaah-jamaah yang akan datang. Nah, kami ajukan kepada DPR komposisi ideal. Komposisi idealnya saat ya untuk jamaah haji Indonesia, kami tawarkan 70-30%. 70%-nya dibiayai oleh jamaah sendiri, 30%-nya menggunakan nilai manfaat. Tentu ya ada banyak pihak yang merasa keberatan, tapi kami juga ingin berdiskusi ini lebih mendalam, ya, termasuk juga dengan Komisi 8, kira-kira porsi moderat yang masih bisa diterima untuk ya, terjaganya pendanaan haji kita itu seperti apa. Nah, ini saya kira ruang-ruang diskusi yang masih terbuka, yang tentu saja akan juga dilakukan peninjauan ke lokasi ya untuk melihat penyesuaiannya, ya termasuk juga oleh teman-teman di Komisi 8 sebagai mitra kami. Nah, saya kira itu. Ya, nah, baik, 70% atau 69 juta itu ya memang dalam usulan kami itulah yang harus dipenuhi oleh jamaah. Dan 30%-nya itulah yang nanti didukung oleh nilai manfaat. Jadi saya kira itu, Mbak. Baik, Prof. Hilman, sebelum nanti kita akan mempersilakan Kang Aceh untuk bisa langsung memberikan tanggapan ataupun pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Prof. Hilman, tapi ini juga masyarakat banyak yang bertanya, betulkah kemudian, karena kabar yang terdengar adalah sebenarnya pihak Arab Saudi sendiri ini menurunkan biaya haji atau biaya paket penyelenggaraan haji bagi para jamaah untuk tahun ini. Kalau mereka yang menggunakan ataupun juga mereka para jamaah domestik, kabarnya akan mendapatkan keringanan atau penurunan 30%. Tapi bagaimana dengan jamaah internasional? Apakah juga ada penurunan sebenarnya, Prof? Iya, saya dulu, Mbak. Ya, silakan Prof. Hilman dulu, silakan diberikan tanggapan tadi. Ya, jadi untuk biaya layanan haji, yang disebut dengan biaya layanan haji itu adalah 5 hari pada saat di Masyair, atau kita mengenalnya dengan Ar-Muznah, di Arafah, di Muzdalifah, dan Mina. Jadi 5 hari itulah yang disebut dengan layanan haji. Memang tahun lalu untuk jamaah luar negeri termasuk kita itu sampai 22 juta hanya untuk 5 hari itu. Dan itu sudah ketentuan dari pemerintah Saudi. Nah, untuk peserta haji domestiknya itu 2 kali lipatnya. Jadi orang Saudi itu untuk bisa 5 hari itu membayar sampai 50 jutaan. Nah, mereka itu diturunkan 30%. Nah, untuk layanan jamaah haji Indonesia termasuk 5 hari itu, Kementerian Agama sudah berusaha ya, untuk mendapatkan harga ya atau biaya yang ideal, turunkan dari tahun sebelumnya, dan alhamdulillah insya Allah untuk layanan hajinya yaitu yang 5 hari di Arafah, di Muzdalifah dan Mina itu sudah bisa kita turunkan. Tetapi nampaknya ada asumsi-asumsi lain yang kemudian harga itu menjadi tetap seperti tahun lalu, bahkan dalam komposisi kami naik 500.000 dibanding tahun sebelumnya. Nah, jadi ini perlu kita bedakan. Layanan haji yang dimaksud adalah layanan pada saat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, dan itu insya Allah yang kami usulkan kepada DPR juga sudah kami turunkan, gitu ya. Tetapi komponen biaya yang lain nampaknya juga ikut mempengaruhi. Nah, itu penjelasan kami. Baik, Kang Aceh mungkin bisa langsung diberikan tanggapan. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Hilman, salah satu faktor yang membuat meningkat biaya haji ini adalah untuk bisa menjaga keberlangsungan biaya haji untuk kedepannya. Kemudian ditanyakan tadi kira-kira kalau menurut DPR begitu kan. Nah, ini sebenarnya seberapa besar porsinya yang dikira juga kenaikan tapi masih pantas dan juga masih bisa disanggupi oleh masyarakat. Kang Aceh silakan. Ya, pertama kami harus sampaikan bahwa rapat kerja kemarin merupakan usulan yang disampaikan oleh Menteri Agama kepada Komisi 8 untuk dibahas secara bersama-sama. Memang cukup besar, yaitu sampai 98 juta per orang dengan komposisi yang tadi disampaikan
bahwa nanti akan menjadi beban jamaah sebesar 69 juta. Nah, yang harus diketahui bersama, jika dibandingkan dengan tahun lalu memang jauh ya. Tahun lalu hanya 39 juta. Namun untuk diketahui bersama bahwa pada tahun lalu pun sesungguhnya ada komponen yang tiba-tiba secara sepihak pemerintah Arab Saudi menaikkan apa yang disebut dengan masyair, biaya masyair 1 bulan menjelang menjelang keberangkatan, yang itu tidak mungkin dibebankan kepada jamaah, yaitu biaya masyair yang asalnya kita anggarkan waktu itu 1.500 SAR atau rial. Namun kemudian pemerintah Arab Saudi menaikkan 300%, yaitu sampai 5.500 SAR ya. Nah, sehingga kemudian kita masukkan ke dalam nilai manfaat itu. Maka yang asalnya biaya haji diperkirakan hanya sebesar sekitar 83 juta per orang yang kemudian kami bebankan kepada jamaah 39, kemudian naik menjadi 98 juta yang kemudian diambil dari nilai manfaat, sehingga nilai manfaatnya kemudian beban nilai manfaatnya menjadi besar hingga mencapai 69% yang tadinya kami komposisinya 50% gitu. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Menteri Agama tentu harus kami dalami secara rinci beberapa komponen-komponen pembiayaan haji ini. Terutama misalnya, pertama, jika dibandingkan dengan tahun yang lalu, soal biaya transportasi udara. Biaya transportasi udara tahun lalu mencapai rata-rata antara 29 sampai 30 juta. Sekarang diusulkan 33 juta per orang. Tentu kami harus dalami kembali ini. Ya, kenapa? Karena kami tidak mau juga a priori terhadap pemerintah, karena mungkin saja terjadi kenaikan aftur dan lain-lain. Karena itu kami akan dalami, kami akan coba panggil juga Pak Pertamina, berdialog dengan mereka bahwa apakah betul pembiayaannya hingga afturnya itu hingga dalam angka yang cukup besar. Yang kedua misalnya pembiayaan lain seperti konsumsi, seperti pemondokan, dan juga layanan-layanan yang ada di dalam negeri. Ini semua tentu harus kami dalami dalam waktu hampir 1 bulan ini. Ya. Kami targetkan pada tanggal 13 Februari ini, BPIH ini segera kami sahkan agar para jamaah haji tahun ini yang akan berangkat punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan setoran pelunasan. Ya. Nah, untuk diketahui Mbak Pupi bahwa ada jamaah yang nanti juga tidak perlu untuk membayar setoran pelunasan karena mereka sudah membayar setoran pelunasan pada tahun 2020 yang lalu dan seharusnya mereka berangkat tahun 2022. Dan itu jumlahnya cukup banyak sehingga memang komposisinya kemudian harus kami pertimbangkan agar yang nanti melakukan pembayaran setoran pelunasan untuk tahun ini pun juga tidak semuanya. Karena apa? Karena ada jamaah haji yang jumlahnya cukup besar juga yang mereka tidak perlu membayar lagi karena mereka telah membayar setoran pelunasan. Dan ini harus diketahui oleh masyarakat. Intinya adalah Komisi 8 DPR RI akan mencoba untuk mendalami rincian dari komponen pembiayaan haji, sehingga kita harapkan tentu kita harus mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh Prof. Hilman tadi. Kita tidak ingin juga bahwa misalnya nilai manfaat yang seharusnya menjadi hak para calon jemaah haji tahun-tahun yang akan datang itu digunakan untuk tahun ini. Kenapa? Karena ya itu namanya tidak adil, tidak berkeadilan gitu. Sehingga kemudian jangan sampai nilai uang haji yang seharusnya dinikmati oleh
calon jemaah haji yang akan datang itu terambil oleh calon jemaah haji yang tahun ini. Ini semua tentu akan kami dalami juga bersama Badan Pengelola Keuangan Haji untuk melihat sejauh mana sustainabilitas keuangan haji dan berapa angka yang ideal nilai manfaat itu diberikan kepada calon jemaah haji tahun ini. Baik Kang Aceh, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pak Muslim mungkin juga bisa berikan pandangan nanti bagaimana mengenai kelangsungan haji ini dan juga manfaat yang akan diterima oleh para jamaah. Nanti kita juga akan dengarkan bagaimana suara para calon jamaah haji. Tapi tentunya setelah jeda berikut ini, kami akan segera kembali.